dalam Yesus kita bersaudara. Sambil tepuk tangan ya. Tuhan Yesus, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih untuk pagi yang indah hari ini. Tuhan berkati kami yang ada di rumah semuanya. Kiranya Tuhan memberkati ibadah online dan kiranya Tuhan memberikan berkat sukacita untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan teman-teman. Di pagi hari ini kita mengucap syukur karena kasih Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Teman-teman, di pagi hari ini kita akan memuji nama Tuhan ya. Siapa yang sudah pernah ke gunung? Ya, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian daki-daki gunung yang tinggi ya. Mari bersama-sama kita pujian. Silakan.
mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami dan kami siap untuk mendengar. Amin. Nah teman-teman, ini ada cerita, ada anak kecil yang namanya Osi. Dia suka sekali menggambar, tapi menggambarnya itu di tembok. Dia menggambar ikan paus, dia menggambar ikan hiu, dia juga menggambar dinosaurus di tembok. Nah, dia cari teman. Dia mengajak kakaknya, "Kak, ayo Kak, gambar di tembok Kak. Kamu yang gambar bulan Kak di atasnya." Nah, kakaknya bilang, "No, tidak, itu tidak baik." Nah, anak Tuhan harus berani bilang tidak untuk yang tidak baik. Untuk selebihnya kita mau melihat firman Tuhan ada di 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 20. Kita lihat video ini ya. Berani memilih yang benar. Anak-anak, ini adalah Beka. Suatu kali Beka mengajak adiknya untuk coret-coret dinding, tapi adiknya tidak mau. Dia berani berkata tidak karena dia tahu perbuatan itu tidak benar. Hari ini kita belajar dari seorang anak di Alkitab yang berani memilih yang benar. Halo teman-teman, namaku Yosia. Umurku 8 tahun, tapi aku sudah jadi raja karena papa dan kakekku meninggal dunia. Papa dan kakekku tidak suka menyembah Tuhan. Mereka membuat rumah yang bukan untuk Tuhan loh. Aku tidak mau seperti mereka. Selain itu, mereka juga menyembah bulan dan bintang-bintang. Aku tidak mau. Aku maunya hanya menyembah Tuhan. Aku mau memilih untuk menyembah Tuhan. Maka aku suruh orang-orang untuk membuang semua benda-benda dan menghancurkan semua patung-patung yang disembah kakek dan papaku. Sekarang aku mulai besar. Aku pergi ke rumah Tuhan. Hatiku sedih melihat ada bagian rumah Tuhan atau gereja yang mulai rusak. Maka aku suruh orang memperbaikinya. Tukang-tukang yang disuruh Yosia bekerja mulai memperbaiki bait Allah. Tiba-tiba mereka menemukan sesuatu. Hei lihat, aku menemukan sesuatu. Bukankah ini kitab Taurat? Kitab Taurat ini udah lama hilang. Kitab Taurat ini isinya firman Tuhan. Ayo kita tunjukkan kepada Raja Yosia. Wah, senangnya kitab Taurat yang lama hilang akhirnya ditemukan. Kitab Taurat ini isinya perintah Tuhan loh, firman Tuhan loh. Aku harus membaca dan mempelajarinya. Lalu aku harus mengajak semua orang untuk melakukan isi dari kitab Taurat itu. Wah, aku melihat semua orang bergembira karena kitab Taurat itu ditemukan. Kami harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalamnya. Kami mau memilih melakukan yang benar dan mengikut Tuhan. Wah, hebat ya. Anak kecil usia 8 tahun jadi raja. Namanya siapa tadi? Yosia. Ya, kalau zaman sekarang itu 8 tahun itu baru kelas 3 SD. Tapi dia sudah jadi raja. Hebatnya lagi, walaupun dia kecil, dia berani mengatakan tidak bagi kejahatan. Kejahatannya apa tadi? Tidak mau menyembah Tuhan. Orang-orang Israel pada saat itu menyembah berhala. Kenapa? Karena raja papanya Yosia, Raja Amon, juga tidak menyembah Tuhan. Kakeknya Raja Manasye juga tidak menyembah Tuhan. Tapi Raja Yosia yang masih kecil tadi berani mengatakan tidak. Dia mau menyembah Tuhan. Jadi ngapain dia? Dia menyuruh para tukang-tukang untuk memperbaiki rumah Tuhan sampai diketemukan kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu kitab apa ya? Kalau zaman perjanjian lama, kitab Taurat itu Pentateuch atau 5 kitab awal. Kejadian, Ulangan, Bilangan, Keluaran dan Imamat. Nah, balik Kejadian, Keluaran,
bilangan dan imaman. Nah, di situ ditemukannya 5 kitab Pentateuch. Nah, sangat bersyukur sekali tadi Raja Yosia karena sudah menemukan kitab Tuhan. Dia berani untuk mengatakan tidak bagi orang-orang atau mungkin banyak rakyat-rakyat yang menyembah kepada dewa-dewa. Dia berpegang kepada kitab Taurat yang ditemukan tadi. Nah, dari sini anak kecil yang sangat berani itu harus menjadi panutan bagi kita, teman-teman. Ya, walaupun kecil, kita harus berani untuk mengatakan tidak bagi kejahatan. Nah, untuk ayat hafalan adalah diambil dari Mazmur 119 ayat 105. Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, ada kuis untuk minggu ini. Kuisnya adalah untuk kelas B. Ya, siap-siap ya. Kirimkan videonya ke nomor berikut. Ya, kuisnya adalah menghafalkan pengakuan 12 pengakuan Imam Rasuli. 12 pengakuan iman rasuli ya. Untuk kelas B ya. Oke. Sebelumnya ya jangan lupa kirim di nomor ini. Oke. Untuk menuntut firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah. Kau mengingatkan kepada kami untuk selalu membaca kitab suci, untuk selalu mengikuti firman-Mu. Bapa, ajar kami untuk taat kepada firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami seperti contoh Raja Yosia. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saatnya kita juga akan meresponi firman Tuhan yang telah kita lihat tadi. Nah, saya ingin tanya kepada kalian yang ada di rumah, sering baca Alkitab? Sering. Kakak-kakak di sini sering baca Alkitab? Sering, Pak. Berapa kali sehari? Sering mungkin. Oke. Mari kita biasakan untuk membaca Alkitab. Ada juga lagunya. Yuk kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian baca kitab suci. adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Nah, teman-teman, kita sudah mengikuti pada online ya, dari awal tadi pembukaan, setelah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita juga untuk undur diri, dan kita di akhir ibadah online ini kita akan
berdoa terlebih dahulu. Ya, kita mengucap syukur karena Tuhan telah memimpin kita, menyertai kita di ibadah online pagi hari ini. Mari kita bersama-sama, kita duduk kepala, kita minta pimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur betapa luar biasanya kasih-Mu bagi kehidupan kami, terlebih anak-anak-Mu yang ada di rumah. Bapak, di akhir ibadah online pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kiranya Engkau senantiasa memimpin, menyertai kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, menjauhkan kehidupan kami dari mara bahaya, kuasa kegelapan, roh jahat, sakit penyakit yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami hanya memohon kepada Engkau, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa melingkupi kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami berserah kepada Engkau untuk kehidupan kami selanjutnya. Ke dalam tangan-Mu kami berserah dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian terima kasih.